Halo teman-teman, balik lagi di channel Om Brem. Kali ini aku super excited karena kita bakal bahas salah satu mobil paling legendaris dari dunia GDM. Apa itu? Ya, Nissan Skyline R34. Ini bukan Skyline biasa, tapi versi diecast skala 1:64 dengan livery ala Fast and Furious dari Fast and Speed. Kalau kalian fans Paul Walker atau Brian O'Connor, atau sekedar suka mobil Jepang era tahun 2000-an, sangat disayangkan jika kalian tidak punya diecast-nya. Di video ini, kita bakal bedah detailnya dan semua sudut sampai sedikit cerita singkat R34 di film Too Fast Too Furious. Oke, santai, kita ngobrol panjang lebar sambil menikmati setiap detailnya. Sebelum lihat diecast-nya, kita intip dulu box dari luar. Untuk kolektor, kondisi kotak itu penting banget. Kotak Fast Speed ini pakai karton solid warna abu-abu dengan garis biru yang melingkar di sisi atas. Kesannya sporty. Depannya full mica bening. Jadi dari luar, mobil diecast-nya sudah kelihatan jelas nongkrong di dalam. Ada tulisan Fast Speed di pojok kiri, terus di pojok bawah kanan ada info 1:64 scale. Itu artinya skala 64. Buat kalian yang suka display tanpa buka, kemasan ini sudah cakep banget buat dipajang. Kita tarik keluar dari box. Enaknya mini scale dari brand Fast and Speed ini, diecast-nya terlindungi dari box yang berbahan akrilik. Jadi kalau dipajang di dalam box, tidak khawatir lagi soal debu. Tinggal ditarik ke atas saja, box akriliknya terpisah dari base di bawahnya. Mobilnya ditempatkan di atas base hitam dop yang elegan. Di bagian depan ada plakat kecil bertuliskan Fast and Speed Nissan GT-R Limited Edition. Sepertinya ini kurang huruf I ya. Harusnya limited bukan limited. Ya nggak sih? Apakah ini error atau memang salah penulisan dari pabrik? Kemudian ada nomor 287/999. Itu artinya produk ini urutan yang ke-287 dari 999 yang diproduksi. Tanggung sekali ya. Tinggal nambah satu lagi jadi 1000 nih. Kita lanjut ke base hitamnya. Base-nya ini tidak polosan glossy saja, namun ada garis-garis lurus yang nimbul tipis. Aksen di bawah ini bikin kesan diecast-nya kayak mobil yang lagi dipajang di panggung mini. Buat kolektor, plakat ini penting karena identitas mobil langsung kelihatan. Jadi, walau boxnya nggak dibuka pun, orang tetap tahu ini Skyline R34. Sebelum kita cek detailnya, aku mau copotin dulu nih diecast-nya dari base ini. Caranya sangat gampang, cukup menggunakan obeng kecil saja. Kita buka dua skrup ini yang mengunci diecast-nya. Oke, sekarang kita fokus ke bagian depan. Dimulai dari lampu utama. Dua klaster khas R34 kelihatan jelas ya. Lensanya bening dengan sedikit detail reflektor. Grill tengah kecil, simple tapi memberi karakter R34. Bumper depan punya airdam besar, kelihatan agresif. Cocok sama tema street racing. Kap mesin nggak bisa dibuka, tapi punya garis kontur halus yang kalau kena cahaya kelihatan refleksi bodinya. Dan tidak lupa ciri khas mobil racing pada zaman itu kebanyakan menghiasi kap mesin dengan garis-garis panjang ini ya. Dan menariknya di kap mesin ada beberapa stiker sponsor kecil. Semacam logo parts balap, merek oli, brand racing. Meskipun mungil tetap terbaca kalau kita zoom. Detail ini bikin rasa mobilnya itu lebih realistis meskipun ini skala 64. Spion kiri dan kanan catnya silver senada dengan bodi. Bahannya cukup proporsional, tidak ringkih seperti kebanyakan mini scale lainnya. Dan spionnya ini juga ada kacanya loh. Jadi bukan spion pelengkap dari sebuah diecast. Salut sama detail spionnya. Kaca depan bening, ada garis frame karet hitam tipis plus wiper kecil. Detail yang jarang diperhatikan, tapi ini ada. Beralih ke samping. Nah, ini bagian yang paling eye-catching. Livery biru menyapu dari bumper depan, melewati fender ke pintu sampai quarter panel belakang. Motifnya tribal khas,
mobil Brian O'Connor di film Too Fast, Too Furious. Handle pintu tercetak rapi walau kecil. Ada mata kucing sedikit di depan pintu dan emblem GT yang sangat kecil. Benar-benar detail yang sangat diperhatikan sama brandnya. Slide skid juga ada sehingga menegaskan body racing pada mobil ini. Velgnya menggunakan 6 palang dengan finishing chrome. Mantul banget nih kalau kena cahaya. Di balik velg terlihat piringan cakram dan disc brake warna merah ikut dibentuk juga ya. Keempat sisi ada semua ini. Gokil nih, nggak pelit ya. Fast and Speed membuat detail-detail kecil. Bannya berbahan karet, profilnya tipis karena gaya khas ban untuk di jalanan dengan performa tinggi. Kaca samping cukup transparan, pinggiran list hitam ikut tercetak juga. Secara keseluruhan dari samping mobil ini punya aura mobil balap jalanan yang siap ngegas. Lanjut ke bagian belakang. Ada 4 lampu bulat yang ikoniknya Skyline. Kelihatan rapi dengan warna merah solid berbahan plastik mika. Di tengahnya ada lampu kecil horizontal. Di bawahnya ada emblem Nissan. Nah, ini ada detail lubang kunci untuk membuka bagasi belakang. Keren nggak tuh? Detail yang dianggap sepele dimasukin juga pada diecast ini. Dan di bawahnya ada emblem GTR serta tulisan Toyota yang cukup besar. Begitupun ada nomor platnya. Juga ada lampu putih ini untuk tanda mobil sedang mundur. Sedangkan yang sebelahnya ada rear fog lamp warna merah sebagai lampu kabut belakang. Di atasnya terpasang spoiler besar gaya GT Wing finishing hitam matte yang duduk kokoh di 2 penyangga. Ini juga bahannya solid, jadi tidak mudah lepas atau patah. Bumper belakang simple tapi sporty. Ditambah knalpot racing berlapis chrome sedikit menonjol keluar. Kalau difoto dari sudut 3/4 belakang, hasilnya pasti ini cakep nih. Dari atas kelihatan cat silver metalik rata dan mulus. Kap mesin dengan stiker sponsor dan kaca bagian belakang juga dibuat detail di foggernya. Keren. Sekarang kita intip ke dalam. Biar lebih jelas, aku akan buka langsung saja bodinya. Karena mini scale ini tidak menggunakan rivet yang mengunci bodi. Hanya menggunakan baut sehingga sangat mudah melepaskan bodinya. Nah, jadi terlihat dengan jelas ya. Ada dashboard dan setir sebelah kanan, sesuai pasar Jepang. Kursi bucket simple tapi terbaca bentuknya, diwarnain merah, tengahnya ada. Meskipun mobil ini 2 pintu, namun kursi di dalamnya ada 4 buah. Masih cocok lah untuk keluarga kecil kalau dipakai jalan-jalan. Itu saja yang ada di dalamnya, tidak ada detail lain. Sekarang kita balik ke bawah. Detailnya cukup oke. Jalur knalpot berwarna chrome, bentuk gearbox, suspensi semuanya tercetak walau tanpa cat. Juga tidak ada info di sasis seperti diecast 3 Plus pada umumnya. Ini artinya Fast and Speed memberikan rasa realistis pada mini scale yang dibuatnya ini. Oke, sekarang sedikit nostalgia dengan sejarah singkat R34 dan Fast and Furious, di mana Nissan Skyline R34 diproduksi tahun 99 sampai 2002, menggendong mesin legendaris RB26D ETT 6 silinder segaris twin turbo, plus sistem Atesa ITS, penggerak 4 roda. Di masanya teknologi ini sangat canggih, cocok untuk sirkuit maupun jalan raya. Skyline R34 sudah populer di Jepang, tapi jadi mendunia berkat game Gran Turismo, terutama di film Fast and Furious. Di Too Fast, Too Furious tahun 2023, Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker memakai Skyline R34 warna silver dengan livery biru persis seperti ini. Adegan balap di Miami bikin mobil ini jadi ikon global. Sejak saat itu, Skyline jadi simbol JDM. Digemari kolektor di seluruh dunia. Jadi saat pegang diecast ini,
Rasanya seperti memegang sepotong sejarah pop culture otomotif. Kesimpulan aku, untuk skala 1:64, detail diecast ini luar biasa. Kelebihannya, livery tajam, velg chrome kinclong, spoiler profesional, stiker sponsor di kap mesin, dan plakat display yang bikin makin kolektor banget. Dan tidak lupa, spionnya ini kokoh, tidak seperti mini scale yang ringkih kebanyakan ya. Kekurangannya apa ya? Untuk skala 64 ini menurutku sudah cukup. Mungkin kekurangan yang pastinya bagiku ya nggak bisa dibalapin di track aja. Karena ini kan sejatinya bukan mainan, tapi pajangan buat kolektor. Oh ini, kalau saja kap mesinnya dapat dibuka dan ada mesinnya dan pintu juga bisa dibuka, pasti jadi menambah value-nya diecast ini. Itu saja saya rasa. Jadi jika kalian pencinta JDM, wajib sekali kalian punya diecast-nya R34 Brian O'Connor. Meskipun bukan dari brand Fast and Speed, banyak juga dari brand-brand lain yang memproduksi R34 Brian O'Connor. Apalagi Hot Wheels, banyak sekali. Yap, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka konten diecast kayak gini. Kasih komen mobil apa yang mau kalian lihat berikutnya. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.